Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi fisika neutron. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok satu, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Filzah Hazra Sajidah. Yang kedua ada Himatul Azmi, yang ketiga ada Indah Salsabila, dan yang terakhir ada Nazifah Azmina. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Nazifah Azmina. Kepada Nazifah, dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator fisika neutron. Pengamatan eksperimental pertama dari neutron terjadi pada tahun 1930 ketika Bohr dan Becker membombardir berilium dengan partikel alfa dari peluruhan radioaktif dan memperoleh radiasi yang memiliki kemampuan menembus bahan tetapi tidak menimbulkan ionisasi yang mereka anggap adalah sinar gamma energi tinggi. Pada tahun 1932, Chadwick memberikan penjelasan yang benar mengidentifikasi radiasi diketahui sebagai partikel netral, yaitu partikel dengan massa hampir sama dengan proton. Dalam tabrakan, sebuah neutron dengan energi 5,3 mega elektron volt bisa mentransfer energi sepenuhnya untuk menumbuk proton. Chadwick melakukan percobaan tambahan dengan neutron dan mengkonfirmasi hipotetisnya, dan ia biasanya dianggap sebagai penemu neutron. Neutron bebas tidak stabil terhadap peluruhan beta dengan waktu baru 10,6 menit. Dalam inti, neutron terikat mungkin lebih lama lagi berumur, bahkan stabil atau jauh lebih pendek usia hidupnya. Meskipun ketidakstabilan neutron bebas, sifat neutron diukur untuk presisi tinggi, terutama momen dipol magnetik mu sama dengan 1,9134184 plus minus 0,000088 mun dan perbedaan massa neutron proton Mn dikurang Mp sama dengan 1,29.340 plus minus 0,00003 mega elektron volt. Yang pertama yaitu sumber neutron. Sumber neutron. Proses perlambatan disebut moderasi neutron. Neutron yang dihasilkan dapat memiliki energi yang sangat rendah, yang oleh konvensi diberi sebutan sebagai berikut. Yang pertama ada neutron thermal, E-nya sama dengan 0,025 elektron volt. Yang kedua neutron epithermal, E-nya sama dengan 1 elektron volt. Yang ketiga ada neutron lambat, E-nya sama dengan 1 kilo elektron volt. Yang terakhir ada neutron cepat, E-nya sama dengan 100 kilo elektron volt dikurang 10 mega elektron volt. Yang pertama yaitu ada sumber alfa berilium. Reaksi pertama yang digunakan untuk penemuan neutron dapat digunakan untuk menghasilkan sumber neutron yang cocok untuk laboratorium. Jika partikel alfa khas dari peluruhan radioaktif 5-6 mega elektron volt menumbuk inti Be9, neutron dapat dilepaskan menjadi He4 ditambah Be9 menjadi C12 ditambah N. Nilai Q untuk reaksi ini adalah 5,7 mega elektron volt. Neutron tidak akan memiliki energi monoenergetik karena yang pertama, banyak kelompok alfa, yang kedua, melambatnya alfa yang akan terjadi dengan tabrakan dalam bahan padat, yang ketiga, berbagai arah emisi yang dapat terjadi untuk neutron relatif terhadap alfa ini yang hanya kita tahu, yang keempat, kemungkinan bahwa C12 yang tersisa dalam keadaan bereksitasi. Untuk kedua, ada sumber fotoneutron. Dalam proses yang sama dengan sumber alfa N, dibahas di atas, kita dapat menggunakan reaksi gamma N untuk menghasilkan neutron. Keuntungan produksi fotoneutron adalah bahwa kita dapat membuat neutron lebih hampir monoenergetik, terutama jika sumber foton hampir monoenergetik. Yang ketiga ada fisi spontan. Sebuah sumber umum dari neutron adalah fisi spontan dari isotop Cf252. Untuk usia paruh 2,65 tahun. Neutron diproduksi langsung dalam proses lisi pada laju sekitar 4 per fisi. Fisi terjadi hanya sekitar 3% dari peluruhan alfa menyumbang sisanya, dan laju produksi neutron adalah 2,3 kali 10 pangkat 22 neutron per S per gram dari Cf252 atau 4,3 dikali 10 pangkat 9 N per S per Ci dari Cf252. Yang keempat ada reaksi nuklir. Tentu saja ada banyak reaksi nuklir yang dapat menghasilkan neutron. Ini memerlukan akselerator untuk menghasilkan berkas partikel untuk memulai reaksi. Dengan hati-hati memilih energi datang dan sudut di mana kita mengamati neutron yang dipancarkan. Kita dapat memperoleh berkas yang cukup monoenergetik dari hampir semua energi yang diinginkan. Beberapa reaksi yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut. Yang terakhir yaitu yang kelima ada sumber reaktor.
Flux neutron di dekat inti reaktor fisi nuklir bisa sangat tinggi, biasanya 10 pangkat 14 neutron per cm kuadrat per S. Spektrum energi fisi meluas ke 5-7 mega elektron volt, tapi puncaknya pada 1,2 mega elektron volt. Neutron ini umumnya dikurangi menjadi energi termal dalam reaktor, tetapi ada juga neutron cepat hadir dalam inti. Flux neutron yang tinggi dari reaktor sangat berguna untuk produksi radioisotop dengan menangkap neutron. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nazifa Azmina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Himatul Azmi. Kepada Azmi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah penyerapan dan modernisasi dari neutron. Yang mana saat sinar neutron melewati materi, intensitasnya berkurang karena reaksi nuklir. Penampakan sering didominasi oleh resonansi, di mana nilainya sangat besar. Pada kondisi non-resonansi, penampakan reaksi meningkat sebanding dengan P pangkat min 1. Neutron dengan energi awal sekitar 1 mega elektron volt akan melambat melalui hamburan elastis dan tidak elastis, hingga mencapai energi elektron volt, di mana probabilitas penyerapan resonan atau non-resonan menjadi tinggi. Dalam material dengan ketebalan dx, neutron menghadapi ndx atom, dengan N sebagai kerapatan atom dan sigma T sebagai total penampang yang mencakup semua proses pengurangan intensitas neutron. Maka perubahan intensitas I adalah dapat dilihat dalam persamaan 11,1 dan intensitas menurun dengan ketebalan menyerap sesuai dengan hubungan eksponensial dapat kita lihat dalam persamaan 11,2. Pada persamaan 11,8 hanya berlaku untuk neutron monoenergetik dan menggambarkan penurunan intensitas awal berdasarkan energi tertentu. Efek seperti penciptaan neutron berenergi lebih rendah tidak diperhitungkan sehingga tidak cocok untuk menghitung penurunan total jumlah elektron. Tumbukan elastis antara neutron dengan energi awal dan kecepatan V dengan massa atom target A pada awalnya dalam keadaan diam menggunakan hukum kekekalan energi dan momentum linier, memberikan rasio antara energi neutron akhir, energi E aksen, dan energi awal. Dapat kita lihat dalam persamaan 11,3. Pada persamaan 11,9 memberikan E aksen per E sama dengan 1. Sebagaimana mestinya, kehilangan energi maksimum terjadi untuk tumbukan bertatapan, yang mana θ sama dengan 180 derajat. Untuk energi neutron hingga 10 mega elektron volt, hamburan dominan adalah gelombang S yang tidak bergantung pada sudut θ. Rasio E aksen per E terdistribusi merata antara 1 dan nilai minimum sesuai persamaan tertentu. Karena neutron dihamburkan berkali-kali, energi hilang dihitung berulang kali. Dengan distribusi energi, setiap generasi didekati sebagai interval monoenergetik. Untuk membuat perhitungan lebih kuantitatif, kita mendefinisikan parameter GGR untuk mewakili nilai rata-rata log E aksen per E setelah tumbukan tunggal. Dapat kita lihat dalam persamaan 11,5 dan 11,6. Untuk mengasumsi hamburan untuk menjadi isotropik, hasil integrasi memberikan yaitu persamaan 11,7. Nah, nilai rata-rata log E aksen menurun setelah setiap tumbukan dengan jumlah GGL dan setelah N tumbukan. Nilai rata-rata log E aksen adalah log E aksen N, yang mana dapat kita lihat dalam persamaan 11,8. Pada tabel 11,11 menunjukkan nilai GGL untuk moderator umum dan jumlah tumbukan yang diperlukan untuk mengurangi energi neutron dari 2 mega elektron volt fisi ke 0,025 elektron volt dalam thermal. Dapat kita lihat pada tabel tersebut. Pada energi tinggi, neutron diasumsikan dihamburkan oleh atom diam, namun mendekati energi termal. Gerak termal atom moderator menjadi signifikan, sehingga hamburan dianalisis menggunakan mekanika statistik. Setelah waktu tertentu, neutron mencapai kesetimbangan termal dengan moderator pada temperatur T mengikuti distribusi kecepatan Maxwell yang dapat kita lihat pada persamaan 11,9, di mana V dV memberikan fraksi neutron dengan kecepatan antara V dan VdV. Di sini M adalah massa neutron dan N adalah jumlah total neutron persatuan volume dalam bentuk energi memberikan dapat kita lihat pada persamaan 11,10. Nah, dalam kegiatan moderasi neutron ada beberapa mekanismenya, yaitu 1. Dalam reaktor termal, reaksi pembelahan dihasilkan oleh neutron termal. 2. Neutron hasil dari pembelahan ini merupakan neutron cepat yang memiliki energi tinggi. 3. Neutron cepat ini perlu dimodernisasi sampai mencapai tinggi energi termal. 4. Agar modernisasi neutron dapat mencapai tingkat energi termal, maka akan melalui proses hamburan elastis. Hamburan elastis yaitu hamburan elastik memiliki energi total yang terkonservasi. 2. Neutron akan kehilangan energi kecepatan setelah terjadinya hamburan. 3. Semakin besar inti atom target, maka akan semakin besar juga bagian energi neutron yang menghilang dalam terjadinya hamburan. Selanjutnya ada hamburan tak elastik.
Yang mana satu, energi kinetik dalam tumbukan memiliki hamburan yang tidak terkonservasi. Dua, saat neutron memasuki inti atom target, maka ia akan membentuk inti majemuk. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Himatul Azmi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu detektor neutron. Karena neutron tidak menghasilkan peristiwa ionisasi langsung, detektor neutron harus didasarkan pada pendeteksian peristiwa sekunder oleh reaksi nuklir seperti NP, N-alpha atau NVC, atau dengan hamburan nuklir oleh partikel ringan bermuatan yang kemudian terdeteksi. Untuk neutron lambat dan thermal, detektor didasarkan pada reaksi NP dan N-alpha. Memerlukan peralatan untuk dapat mengamati neutron dari sinyal yang ditinggalkan oleh P atau alpha, energi yang dihasilkan oleh reaksi. Isotop 10B umum digunakan dengan membuat sebuah ruang ionisasi atau pencercah sebanding yang diisi dengan gas BF3 atau dilapisi dengan logam boron atau senyawa boron. Reaksi ini adalah B tambah N adalah Li ditambah alfa 10,7. Ada juga keuntungan lain dari ketergantungan satu per V dari penampang. Misalkan kita sedang mengamati sinar neutron yang tajam atau fluks isotropik atau mungkin dekat inti reaktor yang memiliki distribusi kecepatan dari neutron NVdV per satuan volume dengan kecepatan antara V dan V tambah dV. Fluks melewati detektor sebesar NV VdV dan jika counter mengandung N, inti boron masing-masing dengan penampang sigma, probabilitas per detik dari interaksi atau laju cacah jika kita mampu mendeteksi dan menghitung setiap interaksi adalah seperti yang ditampilkan pada persamaan 11,11. Untuk neutron dengan kecepatan V, antara V dan V tambah dV, untuk neutron pada semua kecepatan, total laju hitungannya adalah dapat terlihat pada persamaan 11,12 dan 11,13. Di mana langkah terakhir mengasumsikan bahwa sigma alpha V dikurang 1, sehingga produk sigma V adalah konstanta C. Integral kemudian memberikan jumlah neutron persatuan volume N, dan laju cacah adalah seperti persamaan 11,14. Dengan demikian, R berbanding lurus dengan kepadatan neutron untuk setiap distribusi kecepatan selama kita bisa mengabaikan kontribusi pada flux neutron di luar 1 per V wilayah penampang. Cara lain untuk mengukur intensitas neutron adalah dengan mengekspos ke neutron suatu bahan yang akan menjadi radioaktif setelah penangkapan neutron dan yang memiliki penampang tangkapan tertentu untuk neutron yang memiliki energi tertentu. Jika berkas neutron thermal datang pada kristal, sifat gelombang berkas akan terungkap melalui serangkaian interferensi maksima yang terjadi pada sudut yang ditentukan oleh kondisi Bragg seperti persamaan 11,15, di mana D adalah jarak kisi, N urutan maksimum interferensi, dan θ sudut berkas datang dan berkas pantul dengan permukaan kristal. Untuk pengukuran energi neutron cepat, metode yang paling umum adalah dengan menggunakan hamburan elastis antara neutron dan target ringan. Neutron terhambur memiliki jangkauan energi kontinu dari E aksen sama dengan E sampai nilai minimum yang diberikan oleh persamaan 11,4. Inti yang ditumpuk memiliki energi recoil seperti persamaan 11,16, mulai dari 0 hingga maksimal ER max sama dengan E min dikali E min dikurang E aksen min, yaitu seperti persamaan 11,17. Untuk hidrogennya ER max sama dengan E, sedangkan untuk 3HE ER max-nya sama dengan 0,75 E. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Salsabila. Pada Indah dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan reaksi neutron dan penampang reaksi. Nah, reaksi neutron sendiri itu adalah proses ketika neutron berinteraksi dengan nukleus atau partikel lainnya. Hasilnya dari interaksi ini dapat macam-macam tergantung pada kondisi energi neutron dan sifat target nukleusnya. Nah, penampang reaksi menggambarkan peluang interaksi antara neutron dengan target tertentu. Pada neutron dengan energi rendah, penampang reaksinya sangat bergantung pada kecepatan neutron, yaitu berbanding terbalik dengan kecepatan, di mana penampang reaksi ini bergantung pada 1 per V. Ada 3 jenis penampang reaksi. Yang pertama itu ada penampang hamburan. Peluang neutron memantul dari target tanpa diserap. Hamburan ini mendominasi pada neutron dengan energi tinggi, sesuai dengan persamaan pada layar, di mana R-nya itu adalah jarak interaksi, lambdanya panjang gelombang, de Broglie, lambda aksen sama dengan panjang gelombang de Broglie tereduksi di mana lambda aksen sama dengan lambda per 2pi. Yang kedua adalah penampang reaksi. Peluang neutron ditangkap oleh target. Pada energi rendah ini meningkatkan secara signifikan karena panjang gelombang de Broglie-nya besar. Rumusnya
sama seperti rumus pada penampang sebelumnya. Yang ketiga ada penampang total, di mana jumlah energi total neutron yang mengalami interaksi hamburan dan reaksi ini. Di mana R-nya itu jarak interaksi, sama seperti persamaan pertama tadi. Probabilitas transmisi untuk penghalang potensial persegi panjang diperkirakan sebagai persamaan dan tertera, di mana K sama dengan akar dari 2M E dikurang V0 per habar untuk kedalaman penghalang, di mana kedalamannya min V0, maka K-nya sama dengan akar 2 ME per habar. Untuk neutron energi rendah, E kecil dari V0 dan K kecil dari K juga sama dengan K min 1 besar dari R. Jadi sigmanya sama dengan 4 pi per K kecil kali K besar. Untuk K sama dengan P per habar sama dengan MV per habar. Kita memiliki ketergantungan 1/V dari penampang setelah penangkapan neutron. Nah, mekanisme peluang utama adalah emisi gamma. Energi resonansi terjadi ketika energi neutron mendekati energi tertentu. Pada energi ini, peluang interaksi neutron dengan inti meningkat drastis. Lebar resonansi mengacu pada lebar energi resonansi rentang energi sekitar ER, di mana probabilitas tangkapan neutronnya tinggi. Lebar ini terkait dengan keadaan inti nuklir yang tersedia untuk berinteraksi dengan neutron. Jauh dari resonansi E kecil dari ER, maka penampang reaksi bergantung pada kecepatan neutron. Sekian penjelasan materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materi terakhir yang disampaikan oleh Indra Sabila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.